Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua yang dimuliakan Allah, semoga saya doakan yang melihat video ini Allah ampuni dosanya, Allah mudahkan rezekinya, Allah lancarkan urusannya, dan yang masih punya hutang semoga Allah lunasi hutangnya. Sahabat semua yang dimuliakan Allah, di pagi hari ini kami akan memberikan motivasi, salah satunya dengan tema yang sangat luar biasa, yaitu vibrasi positif bisa menyembuhkan semua penyakit. Kita akan mengkaji. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang sakit, dengan vibrasi ini adalah salah satu terapi untuk Bapak Ibu bisa sembuh dari semua penyakit. Ini ada satu kisah, mudah-mudahan menjadikan inspirasi Anda. Ketika sahabat kita dulu pernah mengalami shock akibat tubuhnya lumpuh total di tengah perjalanan. Sopir kami waktu itu langsung membawa saya ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Waktu itu kami mengalami shock tapi juga panik dan ketakutan karena tadi lumpuh total. Lalu saya sudah terbaring di rumah sakit dalam keadaan masih bingung kondisi saya. Saya mencoba menenangkan diri dan menarik dan membuka napas secara perlahan secara tenang kayak gini. Tarik napas, keluarin. Nah, itu penting Bapak Ibu untuk menjaga emosi biar kita stabil. Sebab saat itu jantung berdetak keras sekali hingga dari luar orang bisa melihat dentuman jantung melalui baju saya yang naik turun di area dada. Lalu ketika saya mulai tenang, saya mencoba menggerakkan tangan dan jari kaki, tapi semuanya seperti tidak ada tenaga. Saya mencoba berbicara, tapi bibir saya terasa terkunci rapat. Tapi dalam keadaan seperti itu, mata saya masih bisa melihat. Sopir pun cemas dan panik di samping saya. Lalu entah dari mana, saya ada ide untuk mengatakan sesuatu kepada tubuh. Nah, ini untuk tadi vibrasi untuk orang-orang sakit. Saya mencoba berkomunikasi dengan seluruh organ tubuh saya. Waktu saya katakan dalam hati dengan tegas dan keras, seperti seorang komandan memberikan perintah kepada prajuritnya. Siapa prajuritnya? Tubuh kita di tubuh kita. Nah, jadi otak, mulut memerintah semua organ tubuh ikuti kata komandan. Apa kata-katanya? Silahkan Bapak Ibu ketik nanti di rumah bagi Bapak Ibu yang sakit, dan ini mudah-mudahan jadi terapi. Dibaca dan diulang-ulang. Bismillah. Dengan kehendak dan izin Allah, sekarang juga aku perintahkan. Sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kehendak dan izin Allah, sekarang aku juga perintahkan kepada seluruh organ-organ tubuh, sel-sel darah, seluruh jaringan syaraf otak, seluruh hormon penyembuhan, metabolisme tubuh, jaringan peredaran darah untuk kembali aktif. Bekerja, berfungsi, berjalan secara normal sebagaimana mestinya. Saat ini juga dengan kekuatan Allah, aku perintahkan semua tunduk dan patuh kepada perintahku. Semua rasa sakit dan penyakit yang ada di tubuh lenyap musnah seketika dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Zat yang Maha Pencipta, Maha Penyembuh, dan Maha Penjaga kehidupanku. Nah, ini luar biasa. Nanti dicatat, diketik yang sakit, yang lagi kena corona, yang mungkin kena kanker, tumor, apapun penyakitnya, Anda ucapkan seperti itu. Dan ini keajaiban nyata. Kenapa? Serta terasa hanya beberapa selang menit kemudian sekujur tubuh sahabat kami ini seperti ada desiran sejuk yang mengalir ke seluruh tubuh. Nah, dan beberapa menit kemudian menggerakkan jari dan alhamdulillah bisa, dan mencoba menggerakkan kaki juga alhamdulillah. Ini kekuatan vibrasi positif yang sangat dahsyat. Dan yang selanjutnya, selalu mengatakan kepada diri kita hingga sampai detik ini memberikan kesempatan dia untuk bisa hidup 3 kali, ya. Ya, intinya Bapak Ibu semua, kalau Anda mengalami sesuatu yang sangat luar biasa, sakit apapun, Anda katakan kata-kata Anda tadi, ya Allah, mulai hari ini saya berdamai dengan penyakit aku perintahkan mulai hari ini keluarlah dari tubuh kami. Gitu ya. Dan ini ada beberapa lagi nanti vibrasi yang mungkin ini harus kita perbaiki juga, ya. Oke, ini ada kata-kata negatif, juga ada kata-kata yang positif, ya. Kata negatif dan positif. Dan itu akan menjadi pelajaran untuk bahwasannya kenapa kita bermasalah dengan rezeki, dengan hutang, karena omongan kita selalu negatif. Perhatikan kata-kata negatif. Saya ini sudah bekerja dan berusaha sekuat tenaga, tapi kenapa ya selalu mengalami kegagalan? Percuma saja saya bekerja keras,
kalau hasil akhirnya selalu gagal terus. Pernah dengar kata-kata itu? Pernah terucap dalam mulut Anda? Nah, itu menjadi masalah. Bahkan menjudge dirinya seperti ini. Walaupun berusaha sekuat apapun, saya tidak akan bisa mencapai apa yang saya inginkan. Seperti saya ditakdirkan untuk gagal. Pernah dengar kayak gitu ya? Saya tidak layak dan tidak pantas untuk sukses. Tahukah Bapak Ibu, sesungguhnya model seperti ini yang menjadi penghambat kesuksesan diri Anda. Kata-kata negatif tadi. Jadi vibrasi ini menjadi dinding penghalang, kalau bahasa keren namanya mental block. Pernah dengar kata-kata mental block ya? Kesuksesan, kehebatan Anda, kebesaran diri Anda akan hilang dengan mental block tadi. Makanya kita lawan mental block Anda dengan vibrasi yang positif. Banyak orang membiarkan kemampuannya dibatasi oleh tadi rantai-rantai yang sebenarnya bisa diputuskan dengan mudah ya. Tapi kita melihat hidup, kita akan terbenjara oleh keyakinan dan mindset kita. Makanya mari kita coba katakan sesuatu yang positif. Semoga bermanfaat. Boleh dicatat ya. Gini kata-katanya. Saya layak dan pantas hidup sukses. Catat. Saya layak dan pantas hidup sukses. Jadi vibrasi itu Bapak Ibu setiap pagi itu boleh beda-beda. Kalau sehari itu Anda hafal ya. Saya layak dan pantas hidup sukses. Sebab sukses identik dengan saya. Ingat kata itu aja dihafalin terus. Ya, sekali lagi, saya layak pantas hidup sukses. Karena sukses itu adalah identitas saya. Sekali lagi, saya layak pantas hidup sukses. Karena sukses itulah identitas saya. Tuh, jadi apa ya? Sejak saya dilahirkan, saya sudah terlahir sebagai pribadi yang beruntung. Sejak saya lahir, saya sudah menjadi pribadi yang beruntung. Jadi sangat wajar jika hidup saya selalu dipenuhi dengan keberuntungan dan keberuntungan. Jadi kalau Bapak Ibu ada vibrasi, jangan lupa tulis di bawahnya. Hidupku selalu dipenuhi keberuntungan demi keberuntungan. Order demi order, gitu ya. Sukses itu bukan bawaan dari sejak lahir. Sukses itu bukan sejak bawaan, sukses itu sudah bawaan saya sejak lahir ya. Jadi ya sangat wajar jika suksesan itu selalu menyelimuti hidup saya. Nah, itu sesuatu yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Ketika Anda mengatakan kata-kata vibrasi, apa yang Anda rasakan? Jika Anda merasakan tidak nyaman dalam diri Anda ketika mengatakan vibrasi tersebut, artinya operating system di dalam diri Anda masih belum kompatibel dengan program software atau kekayaan kesuksesan Anda. Jadi wajar jika aplikasi software kekayaan kesuksesan Anda tidak bisa sebagaimana mestinya. Jadi kalau Anda masih mungkin grogi, masih belum keluar secara hati, belum keras suara, masih hari ini aku bahagia. Nah, itu belum sempurna ya. Untuk itu, jadi wajar aplikasi software ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Untuk itu perlu install ulang program isi ulang atau bahkan diganti total operasi sistem Anda dengan operasi sistem yang lainnya. Nah, vibrasi ini Bapak Ibu semua akan muncul di pikiran Anda ketika Anda menyaksikan gini. Keluarga yang sedang bercengkrama dengan anak-anaknya yang lucu menggemaskan. Keluarga foto bersama di ruang besar mewah. Seorang yang mengendarai mobil mewah. Seorang yang mengupload seorang foto kebahagiaan pasangan pengantin baru. Seorang pasangan muda yang menikmati dirinya. Foto keluarga jalan-jalan bareng. Seorang teman yang mendapatkan penghargaan ratusan juta dari multi level. Seorang teman mendapat promosi jabatan baru dan tinggi. Nah, itu akan muncul keinginan kita untuk kalau dia bisa, Anda pun pasti bisa ya. Bapak Ibu, nah jika self-talk ini Anda semakin sering membuat self-talk yang positif, maka nggak pakai lama kejadian pun akan positif ya. Oke, Bapak Ibu hati-hati dengan self-talk yang seperti ini muncul. Oke, ini contoh kata-kata negatif juga. Itu cewek cuma sok-sok romantis biar banyak orang mengira hidupnya bahagia. Ih, geli banget liatnya. Sudah tuir masih sok-sokan romantis. Coba kalau perutnya endut, mana mungkin dia berani memikirkan tubuhnya. Nah, kita tidak tahu apakah keluarga tersebut berbahagia, sebab biasanya nggak selalu yang terlihat. Sebenarnya ia hanya ingin memamerkan rumah besarnya yang mewah, padahal di luarnya hutangnya berjibun. Nah, ini kata-kata negatif. Mobil masih kreditan aja dipamerin. Kalau saya mendingan naik sepeda motor tapi nggak pusing cicilan. Nah, Anda sering nggak ngomong kata-kata gitu? Itu hilangkan dari sekarang. Itu orang kok suka banget pamer ya, uang suka pamer banget ya.
Jadi orang itu kok suka banget pamer uang ya? Buat apa coba foto kayak begitu? Maksudnya apa coba? Sombong banget. Nah, kita sering ngomong kata-kata gitu ya. Biasanya namanya juga pengantin baru, nanti kalau sudah berumah tangga, nggak lama dikit pasti mereka sudah nggak bisa foto-fotoan seperti itu. Kita suka iri ya, sosokan romantis, enak gue liatnya. Nah, gitu. Dia upload foto itu kan ingin memberitahu banyak orang bahwa ia banyak uang, makanya bisa jalan ke luar negeri, norak banget. Nah, sering dengar kata-kata itu. Kok bisa ya dia bangga begitu, padahal banyak downline yang menjadi korbannya. Dia bisa begitu kan hasil sikut sana sikut sini. Dia orangnya kan pinter sekali cari muka, dapat jabatan, hasil menjilat saja bangga. Ih, amit-amit. Nah, sering dengar kata-kata gitu. Nah, Bapak Ibu semua, kalau ada sering ngomong kata-kata gitu, Bapak Ibu semua, hilangkan. Makanya di BWA nggak boleh ada komen-komen negatif ya. Nah, Bapak Ibu dari sekarang, mari kita perbaiki kata-kata kita menjadi kata-kata. Ingat sekali lagi, mulutmu adalah nasibmu ya. Jadi dari sekarang mari kita belajar untuk berkata self-talk yang positif, berkata-kata vibrasi yang positif, mengomong positif, pikiran positif, tindakan positif. Insya Allah takdirnya juga akan positif. Semoga kajian pagi ini bermanfaat untuk Anda. Dan jangan lupa bersyukur kepada Allah dengan berkata, ya Allah, aku bersyukur atas nikmatmu, kesehatan, keluarga dan sebagainya. Yang kedua, ya Allah, alhamdulillah hari ini saya diberikan titipan rezeki bla 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 gitu. Yang selanjutnya ditambahkan di bawahnya, ya Allah, aku bersyukur hidupku penuh beruntungan demi keberuntungan, dipenuhi dengan keberuntungan demi keberuntungan. Dan terakhir, ya Allah, semoga di sisa hidupku, waktuku, ilmuku bermanfaat untuk umat dan agama. Semoga bermanfaat, sukses selalu. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.